Halo sahabat-sahabat, ibu rumah tangga yang selalu setia mendampingi sang suami dan mengurus rumah tangga dengan baik. Apa kabar kamu hari ini, Bu? Semoga dalam keadaan baik-baik selalu. Amin. Dambaan dan harapan kita sebagai ibu rumah tangga dan istri bagi suami kita adalah segala sesuatu berjalan sesuai harapan kita. Harapan kita, karir dan pekerjaan suami setiap tahun meningkat, sehingga punya income yang dapat mengimbangi kebutuhan rumah tangga seperti kebutuhan sehari-hari, biaya sekolah anak-anak, cicilan rumah, cicilan mobil motor, kebutuhan rekreasi atau berlibur dan berbagai kebutuhan penting lainnya. Di mana kita tahu, biaya-biaya tersebut, setiap tahunnya meningkat seiring peningkatan inflasi di berbagai bidang. Juga harapan kita, nanti kelak setelah anak-anak sudah mandiri, ibu dan suami dapat melewati dan menikmati hari tua yang menyenangkan. Karena segala sesuatunya tercukupi dan sudah tersedia. Karena program hari tua yang direncanakan saat suami masih berkarir dan produktif akhirnya tercapai sesuai rencana. Harapannya, anak-anak nantinya sudah bisa mandiri setelah lulus dari perguruan tinggi yang terbaik, sehingga diharapkan memiliki kesempatan yang besar untuk berkarir di posisi-posisi yang baik dalam suatu perusahaan yang baik, atau berkarir di pemerintahan atau sebagai ASN. Semua hal baik di atas yang ibu dan suami rencanakan, diharapkan akan terwujud satu persatu, kalau kondisinya selalu baik. Di mana karir suami berjalan mulus, naik setiap tahun. Di mana income sang suami tentunya akan meningkat seiring meningkatnya karir. Investasi dan tabungan untuk mengembangkan harta berkembang sesuai keinginan dan rencana, tanpa kendala yang begitu berarti. Dari gambaran di atas, dapat kita simpulkan, bahwa posisi income sang suami sebagai tulang punggung, pencari nafkah, sangat vital, kuat, penting dalam setiap denyut kehidupan rumah tangga ibu dan suami, baik untuk hidup saat sekarang, maupun rencana-rencana ke depan, cita-cita dan harapan kita dalam hidup rumah tangga ideal yang kita idam-idamkan. Namun, dalam hidup ini, apa yang terjadi dalam hidup kita, kadang tidak sesuai dengan keinginan dan harapan-harapan kita, tidak sesuai dengan rencana-rencana kita. Namun dalam beberapa kejadian, sang suami sebagai pencari nafkah tunggal, harus kehilangan income-nya, karena harus dirumahkan oleh perusahaan tempat sang suami tersebut bekerja. Ada yang dirumahkan karena kondisi perusahaan yang menurun drastis, sehingga sebagian besar staf dan manajemen vitalnya harus dirampingkan, atau di PHK. Kehilangan pekerjaan itu memang menyakitkan. Tetapi, selama tubuh, jiwa dan pikiran sang suami masih sehat dan waras, pasti sang suami akan mencari pekerjaan lain sebagai gantinya. Dan bahkan malah lebih baik dari pekerjaan semula. Namun, bagaimana jika sang suami dirumahkan dan kehilangan income? Karena sang suami terkena sakit penyakit yang menyebabkan kehilangan kemampuan beraktivitas sesuai kebutuhan pekerjaan. Dan lebih parahnya lagi, sang pencari nafkah rumah tangga tersebut harus terbaring tak berdaya karena kondisi penyakit yang dialaminya. Pernahkah ibu rumah tangga dan suami, pencari nafkah, membayangkan hal tersebut terjadi pada rumah tangga ibu dan suami? Apa yang akan terjadi pada rumah tangga tersebut? Apalagi anak-anak masih status sedang duduk di bangku sekolah, tentu butuh biaya yang tidak sedikit. Mungkin cicilan rumah belum selesai, atau mungkin juga cicilan kendaraan bermotor belum selesai, kebutuhan sehari-hari yang tentu saja tidak bisa di-stop. Dan tentu saja, biaya pengobatan dan pemulihan kondisi sang suami yang sedang sakit tersebut. Dan pada umumnya, penyakit yang sampai menyebabkan seseorang dirumahkan, atau di PHK, adalah jenis penyakit yang penyembuhannya lama dan butuh biaya yang tidak sedikit, baik untuk biaya berobat di rumah sakit maupun biaya-biaya non-rumah sakit, seperti terapi, obat-obatan, multivitamin, nutrisi tambahan dan berbagai tindakan lain yang berhubungan dengan penyembuhan dan pemulihan. Hal tersebut mengakibatkan beban biaya hidup keluarga menjadi meningkat drastis, sementara di sisi lain, income utama keluarga sudah berhenti, atau tidak ada income lagi. Jika pada kondisi ini, mungkin sudah sempat punya simpanan atau tabungan yang memadai, mungkin bisa sedikit bernafas. Namun pada waktunya, simpanan atau tabungan atau harta tersebut akan habis untuk menutupi kebutuhan sehari-hari dan biaya-biaya ekstra untuk pengobatan dan pemulihan penyakit, dan juga untuk membayar cicilan-cicilan yang ada. Selanjutnya, gaya hidup keluarga pastinya akan drop, dan bisa jadi sampai di posisi kebangkrutan karena harus berhutang ke sana kemari, untuk menutupi kebutuhan sehari-hari tersebut. Tentu saja dalam hal ini, beban seluruhnya akan jatuh dan dibebankan ke pundak ibu rumah tangga, sang istri baik untuk beban mengurus rumah tangga, mengurus suami yang terbaring sakit, dan tentu saja mencari tambahan penghasilan agar bisa mempertahankan roda kehidupan dan gaya hidup atau menutupi kebutuhan sehari-hari keluarga. Memang, ada yang bisa melewati masa-masa sulit tersebut, melewati segala kepedihan dan keputusasaan hingga bisa bangkit lagi. Namun lebih banyak yang tidak dapat melewatinya karena sesuatu dan lain hal, memilih jalan pintas sampai bunuh diri dan tindakan putus asa lainnya. Apa yang akan ibu dan suami lakukan saat ini, untuk mengantisipasi hal tersebut? Menabung, investasi. Iya, langkah tersebut tentu sangat baik. Namun, bagaimana jika musibah tersebut datang begitu cepat, saat hasil investasi dan tabungan ibu dan suami, belum cukup untuk menutupi kebutuhan sehari-hari? Nah mungkin pertanyaan dari ibu dan suami ke saya, seperti ini, memangnya ada cara agar nominal income suami tersebut tetap utuh dan diterima setiap bulan apabila terjadi musibah sakit penyakit, cacat total atau bahkan meninggal? Yes, ada Bu, ada Pak. Jika ibu dan suami tidak mau mengalami keterpurukan finansial atau bahkan kebangkrutan sampai jatuh miskin karena kehilangan income suami yang diakibatkan oleh sakit penyakit, kecacatan atau bahkan ditinggal lebih dulu oleh sang suami, pencari nafkah. Silakan. Kalau ibu dan suami bersedia,
Saya dengan senang hati akan membantu ibu dan suami merancang solusinya, sehingga masa-masa sulit tersebut tidak sampai menyebabkan keterpurukan finansial. Dan kabar baiknya, dengan kondisi finansial yang tetap stabil, maka akan sangat mungkin proses penyembuhan dan pemulihan bisa berjalan lancar, atau bahkan bisa lebih cepat, karena kondisi pikiran yang bisa lebih tenang, tidak khawatir oleh beban biaya dan lain-lain. Dan tentu saja, jika nominal income tersebut bisa dipertahankan, maka anak-anak akan tetap bisa melanjutkan pendidikan, sebagaimana mestinya, tanpa khawatir biaya. Semoga ibu, sang istri, suami, sang pencari nafkah, bisa tercerahkan oleh penjelasan singkat ini, sehingga mau ambil keputusan untuk segera mengkonsultasikan program perlindungan income tersebut. Demikian dan terima kasih. Salam sehat selalu.